Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Matius 25 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, semua orang pasti pernah terlambat. Perbedaannya hanyalah seberapa sering seseorang itu mengalaminya. Ada yang sering sekali, ada juga yang sangat jarang. Namun, suatu hal yang dapat kita sadari adalah usai keterlambatan tersebut, ada perasaan tidak nyaman, ada penyesalan, sebab keterlambatan itu memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Namun, bagaimana jika keterlambatan tersebut terkait dengan persiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan? Itulah yang akan diingatkan oleh penulis Injil Matius di dalam renungan kita pada saat ini. Dalam perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga, ceritakan ada 10 gadis yang sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai pria, supaya mereka bisa mengiringkan mempelai pria pergi menjemput mempelai perempuan. 5 gadis membawa pelita dengan ekstra botol minyaknya, sedangkan 5 gadis yang lainnya hanya membawa pelita saja tanpa membawa botol minyak cadangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kelima gadis tanpa botol minyak tersebut tampaknya tidak mengantisipasi kemungkinan keterlambatan ataupun ketertundaan kedatangan mempelai pria. Mereka mungkin berharap mempelai pria datang dengan segera, mempelai pria datang dengan waktu yang mereka inginkan. Namun ternyata sebaliknya, mempelai pria tidak kunjung datang. Sedangkan kelima gadis dengan botol minyak tambahannya mengantisipasi keterlambatan, mengantisipasi penundaan kedatangan mempelai pria. Dengan demikian, ada yang bertindak bodoh dalam penantian dan ada yang bertindak dengan bijak dalam melakukan penantian. Kita dapat melihat perbedaannya, yaitu kesetiaan berjaga-jaga dalam proses penantian tersebut. Gadis-gadis yang bijak memiliki kesetiaan untuk berjaga-jaga yang lebih baik daripada gadis-gadis yang bodoh. Penundaan dan keterlambatan kedatangan mempelai pria tidak akan mempengaruhi kondisi mereka. Kapanpun mempelai pria datang, mereka tetap siap sedia menyambutnya. Dapatkah kita bayangkan apabila dalam penyambutan itu para gadis tidak bersiap-siap dengan baik? Itulah yang terjadi pada perumpamaan ini. Dari 10 gadis yang bertugas, rupanya 5 gadis tidak membawa persediaan minyak tambahan untuk lampu mereka, untuk lampu yang sedang mereka gunakan. Dan pada akhirnya, saat tengah malam, mempelai pria datang, dan pelita dari 5 gadis itu sudah mulai redup. Sewaktu mereka pergi membeli minyak, semua sudah sangat terlambat. Mungkin mereka masih bisa mendapatkan minyak, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kawin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang ingin disampaikan melalui perumpamaan itu? Yaitu siapapun yang ingin masuk dalam kerajaan surga dan menyambutnya, secara pribadi ia harus melakukan kesiapsediaan. Ia harus menyatakan kesetiaannya. Kesetiaan dan kesediaannya tidak bisa dititipkan begitu saja, harus dinyatakan secara pribadi. Keengganan gadis-gadis bijaksana untuk berbagi minyak kepada gadis-gadis bodoh tidak untuk menggambarkan kepelitan, tidak untuk menggambarkan mementingkan diri sendiri. Namun perumpamaan ini memang sengaja diceritakan begitu oleh Yesus.
untuk menekankan aspek pertanggungjawaban pribadi, untuk menekankan aspek kesetiaan pribadi dalam berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dalam menyambut kerajaan surga ataupun penyelamatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah suatu kesempatan yang dianugerahkan kepada kita untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangannya kelak akan menjadi kesempurnaan keselamatan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan bertanggung jawab. Selagi masih diberi kesempatan, selagi masih diberi waktu, marilah menjalani kehidupan kita ini dengan bertanggung jawab. Jangan sampai kita terlambat untuk sadar dan peka, dan jadilah seperti kelima gadis yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk sabaan firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan apa yang firman-Mu berikan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami melakukannya, kuatkanlah kami ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, karena Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.